Panthera leo, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan singa, adalah salah satu hewan yang paling dikenal di dunia. Padang rumput savana di dataran Afrika menjadi salah satu tempat paling nyaman bagi kumpulan singa dalam menikmati kehidupan. Singa dikenal sebagai raja hutan karena mereka adalah predator puncak. Artinya mereka tidak punya musuh alami yang lebih besar dari mereka. Namun, peran singa lebih dari sekadar sebagai pemburu yang ganas. Mereka juga memainkan peran penting dalam ekosistem tempat mereka tinggal, mengatur populasi hewan lain, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi perilaku singa lebih dalam, termasuk cara mereka hidup, berburu, merawat kawanan, serta dampaknya pada ekosistem. Salah satu hal yang membedakan singa dari kucing besar lainnya adalah mereka hidup dalam kelompok yang disebut kawanan atau pride. Kebanyakan kucing besar seperti harimau, macan tutul, atau jaguar akan memilih untuk hidup sendirian, tetapi singa justru sebaliknya. Mereka tinggal dalam kelompok yang biasanya terdiri dari beberapa betina yang saling terkait, anak-anak mereka, dan satu atau lebih singa jantan. Setiap kelompok ini bisa berjumlah antara 10 hingga 40 ekor, tergantung pada ketersediaan makanan dan wilayah. Peran masing-masing anggota kawanan sangat penting. Singa betina adalah pemburu utama dan juga pengasuh anak-anak. Mereka berburu bersama, menjaga satu sama lain, dan bekerja sama untuk melindungi anak-anak mereka. Sementara itu, singa jantan bertugas melindungi wilayah kawanan dari ancaman predator lain dan juga dari singa jantan asing yang mungkin ingin merebut kawanan tersebut. Jika melihat lebih jauh, kehidupan sosial singa sangatlah kompleks. Singa betina yang hidup dalam kawanan seringkali membantu satu sama lain, termasuk dalam merawat anak-anak. Bahkan, betina yang tidak sedang menyusui bisa membantu merawat anak singa lainnya. Kerja sama ini membantu meningkatkan peluang bertahan hidup anak-anak singa, terutama di lingkungan yang membutuhkan adaptasi keras. Dalam kawanan singa, selalu ada hierarki atau tingkatan kekuasaan. Biasanya, singa betina adalah tulang punggung kawanan, tetapi bukan berarti singa jantan tidak melakukan apapun. Singa jantan juga memegang peran penting. Di dalam kawanan singa jantan bertugas menjaga kawanan dari ancaman luar. Memiliki tubuh yang lebih besar dan lebih kuat daripada betina, ditambah dengan surai besar atau yang menyerupai rambut untuk melindungi leher mereka dari serangan. Singa jantan juga seringkali bersaing satu sama lain untuk mendapatkan hak kawin dengan betina dalam kawanan. Saat seekor singa jantan baru mengambil alih kawanan, ia seringkali mengusir atau menghilangkan jejak anak-anak dari jantan sebelumnya. Semua itu dilakukan untuk menghilangkan persaingan dalam satu kawanan atau kelompok singa. Perilaku ini disebut dengan infanticide. Tindakan ini mungkin tampak kejam, tetapi ada alasan di baliknya. Situasi ini dilakukan dengan tujuan di mana singa baru ini akan memaksa singa betina untuk cepat kembali mengalami siklus kawin, sehingga mereka bisa memiliki keturunan sendiri. Pada penelitian yang dilakukan oleh George B. Saller mengungkapkan bahwa perilaku ini adalah bagian dari strategi alami singa untuk memastikan bahwa hanya keturunan dari jantan terkuat yang bertahan. Meski terlihat brutal, tindakan ini memastikan bahwa gen dari singa jantan yang paling dominan diteruskan kepada generasi berikutnya, yang juga meningkatkan ketahanan kawanan secara keseluruhan. Singa dikenal sebagai pemburu ulung, tetapi berburu bukanlah tugas yang mudah. Meskipun mereka adalah predator puncak, singa tidak selalu berhasil menangkap mangsa setiap kali berburu. Singa betina adalah pemimpin dalam berburu, mereka akan berburu secara berkelompok.
sedangkan singa jantan jarang terlibat dalam proses ini. Diketahui jika singa betina memiliki kecepatan berlari yang cukup cepat, walau tidak secepat cheetah. Diperkirakan singa betina memiliki kecepatan berlari 30% lebih tinggi dibanding singa jantan. Singa betina mampu berlari dengan kecepatan kira-kira 72 km per jam. Sedangkan singa jantan kecepatan berlarinya berkisar 56 km per jam. Kecepatan berlari ini jelas lebih menguntungkan singa betina dalam berburu mangsa. Singa menggunakan strategi berburu yang cerdik. Mereka seringkali bekerja sama untuk mengepung mangsa, seperti zebra, rusa, jerapah, kerbau. Salah satu singa akan menunggu di satu sisi, sementara yang lain akan mengejar mangsa dari sisi berlawanan. Ketika mangsa terjebak, singa akan melompat dan menggunakan cakar dan gigi kuat mereka untuk menjatuhkan dan membunuh hewan tersebut. Bukan berarti singa jantan tidak berburu sama sekali. Para singa jantan lebih suka berburu sendirian, biasanya pada malam hari. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Seal dan Packer pada tahun 1991, singa yang berburu dalam kelompok memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dibandingkan singa yang berburu sendirian. Ini menunjukkan bahwa kerjasama dalam kawanan memberi mereka keunggulan dibandingkan dengan predator lain yang soliter. Namun, tidak semua perburuan berhasil. Terkadang, mangsa berhasil melarikan diri, terutama jika mereka dalam kelompok besar dan dapat saling melindungi. Selain sebagai pemburu, singa juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka membantu mengontrol populasi hewan herbivora seperti zebra, rusa, jerapah, dan antelop. Tanpa predator seperti singa, populasi hewan-hewan ini bisa meningkat drastis, yang akan mengakibatkan kerusakan pada vegetasi. Jika terlalu banyak hewan herbivora yang makan tanaman, hal ini bisa merusak habitat bagi banyak spesies lainnya. Singa dan predator besar lainnya sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dalam satu wilayah seperti di sabana Afrika. Ketika populasi singa berkurang, jumlah herbivora meningkat, menyebabkan padang rumput rusak dan habitat untuk spesies lain terancam. Ini menunjukkan bahwa kehadiran singa sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara predator dan mangsa. Di alam liar, singa tidak hidup sendiri. Mereka harus berbagi ruang dengan predator lain seperti hena, cheetah, macan tutul, predator lainnya. Hubungan antara singa dan predator lain seringkali penuh dengan persaingan, terutama dalam hal makanan. Hena misalnya, sering mencoba mencuri hasil buruan singa. Namun, singa biasanya lebih dominan dan seringkali mengusir hena dari hasil buruan mereka. Hubungan antara singa dan hena lebih kompleks daripada yang kita kira. Meskipun mereka bersaing, kadang-kadang singa dan hiena saling diuntungkan. Singa seringkali meninggalkan sisa-sisa buruan mereka yang kemudian dimakan oleh hena. Sementara itu, hena juga bisa membantu singa dengan mengejar mangsa yang lebih besar, yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh singa. Meskipun singa berada di puncak rantai makanan, mereka tidak kebal dari ancaman. Saat ini, populasi singa semakin menurun akibat beberapa faktor. Salah satunya adalah hilangnya habitat. Banyak lahan yang dulunya merupakan tempat tinggal singa kini telah diubah menjadi lahan pertanian atau pemukiman manusia. Akibatnya, singa kehilangan wilayah berburu mereka dan seringkali terpaksa mendekati pemukiman manusia, yang menyebabkan konflik antara singa dan manusia. Selain itu, perubahan iklim juga mempengaruhi ketersediaan air dan makanan bagi singa. Bisa dibilang populasi singa di beberapa bagian Afrika telah berkurang drastis dalam beberapa dekade terakhir. Perubahan ini sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan spesies singa. Untuk menjaga keberlangsungan hidup singa, banyak organisasi yang bekerja keras.
Mereka membuat cagar alam dan taman nasional yang aman bagi singa, serta melakukan kampanye untuk mencegah perburuan liar.